warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrunillah ya ma'badu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Perdana. Saya mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jurusan MPGMI atau bisa disebut dengan Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Selamat datang di podcast Ngopi Seputar Pendidikan dengan tema Guru Hebat, Menginspirasi dan Solusi untuk Masa Depan. Di ruangan ini kita akan berbagi cerita atau membahas tentang guru hebat dan menginspirasi solusi untuk masa depan. Akan tetapi terlebih dahulu di sini saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang akan membahas terkait tema yang perlu kita kaji. Selebihnya saya memberikan waktu kepada narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Qadir, dipanggil Pak Muhammad biasanya. Kemudian saya sebagai seorang sekolah di sekolah dasar di Kecamatan Gadis, Kabupaten Pamekasan. Selain itu juga sebagai tenaga pengajar di berbagai universitas swasta di Kabupaten Pamekasan dan juga menggeluti dunia pendidikan dengan seorang pendidik asli, kemudian juga sebagai teknisi juga dan itu sekarang sudah mulai mengalami dan sehari-hari hidup bersama di dunia pendidikan. Saya berasal dari desa Racung, Pamekasan. Begitu nanti akan kenalan dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan memasuki ke sesi dari atau bisa dikatakan dengan sesi pertanyaan. Yang mana untuk pertama kali yang saya ingin tanyakan kepada narasumber kita yaitu Bapak Muhammad. Untuk yang pertama yaitu apa alasan yang memberikan Bapak tertarik menjadi seorang guru? Dan alasan tertarik menjadi seorang guru, saya itu lahir dari keluarga guru, di orang bapak saya guru, kemudian saya juga berada di lingkungan guru, saudara-saudara saya juga guru. Yang menarik itu adalah yang terkesan dari keteladanan, dari contoh dari bapak saya yang setiap hari mengajar, kemudian mendidik, kemudian membimbing anak-anak sekolah, dan juga begitu mendidik, mengajar anak-anaknya di lingkungan rumah. Sehingga apa yang dilakukan oleh bapak saya menginspirasi saya untuk menjadi orang pendidik, menjadi guru, menjadi teladan. Karena bapak saya selain menjadi guru di sekolah, juga menjadi guru bagi anak-anaknya di rumah. Itu yang menginspirasi saya sehingga saya masuk sekolah guru dan alhamdulillah sekarang mengikuti bidang menjadi seorang guru juga di sekolah dan juga guru bagi anak-anak. Nah, untuk yang kedua di sini terkait yang ingin saya tanyakan, apa momen yang paling berkesan selama Bapak menjadi guru? Momen dari awal sampai sekarang dan seterusnya. Guru itu menjadi guru itu sangat berkesan karena setiap harinya ketemu dengan berbagai karakteristik, dengan berbagai macam perilaku, sehingga paling tidak seorang guru bisa terhibur melihat anak-anaknya, bahkan bermain dengan anak-anaknya di sekolah. Banyak hal karena memang perilaku itu macam-macam, sehingga bisa tahu oh si A begini perilakunya, si B pendiam, dan si C itu variatif. Lingkungan kita di sekolah dengan anak-anaknya, dengan karakteristiknya seperti itu bisa menghibur dengan berbagai variasi. Kemudian yang kedua bisa memahami
bagaimana mendidik anak dengan karakteristik yang macam-macam, bisa mengeksplor potensi anaknya. Oh, si Ani pinternya ini, oh ada si ini pinternya ini. Kita mengeksplor, mengoptimalkan potensi anak-anak di sekolah. Kemudian dulu juga saya secara pribadi menjadi guru, pernah juga mengembangkan diri mengikuti pelatihan guru itu secara akademik, kemudian ujian, mengikuti pelatihan guru internasional. Itu yang berkesan sampai sekarang dengan modal menjadi guru mendidik anak-anak dan juga sekaligus mengembangkan diri saya, kompetensi saya sebagai seorang guru. Ikut pelatihan guru internasional di Jakarta tahun 2010. Dengan pelatihan itu saya banyak belajar, banyak menerima ilmu dari berbagai macam, berbagai orang, berbagai narasumber dari internasional, sehingga bisa paling tidak saya punya pengalaman, punya wawasan yang bisa saya terapkan di sekolah saya, sehingga bisa menambah pengetahuan anak-anak saya, teman-teman saya, sehingga nanti memungkinkan bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai pribadi, juga bisa membantu teman-teman dan lain. Itu pengalaman saya. Terus untuk selanjutnya di sini Bapak terkait cara kita mengatasi siswa. Contohnya semisal ketika siswa di antara satu kelas itu ada 30 siswa. Dalam artian ketika ada 30 siswa, dan setiap siswa itu mempunyai karakter dan kemampuan yang berbeda. Terus bagaimana caranya seorang guru ataupun seorang bapak ini menanggapi atau menyikapi baik dari segi motivasinya ataupun cara mereka itu biar lebih semangat lagi dalam segi belajarnya, ataupun di satu lain cara biar mereka itu tetap disiplin, pendirian dan semangat dalam belajar. Biasa yang tugas itu. Satu hal yang menjadikan guru itu saya senang ya pribadi sebagai guru itu adalah orang tua dari murid-muridnya. Guru itu jadilah guru sebagai orang tua kedua bagi murid-muridnya. Artinya apa? Sebagai orang tua atau sebagai guru harus paham dengan muridnya. Guru harus paham. Kalau punya murid 30, ya 30 itu harus paham satu-satu. Guru harus memahami karakteristik muridnya. Si A, bagaimana karakteristiknya? Misalnya, oh si Andi ini anak yang pertama dari keluarga ini, keluarganya orang tuanya bekerja ini. Kemudian bagaimana dari perekonomiannya, bagaimana belajar kehidupan sehari-harinya berada di lingkungan mana. Kemudian si B juga semuanya 30 harus tahu. Makanya sebagai seorang guru harus di awal itu membuat pemetaan murid melalui, kalau sekarang misalnya ada tes diagnostik atau diagnostik tes, dilakukan sebelum kita melakukan pembelajaran, kita melakukan tes diagnostik, memahami muridnya melalui tes itu atau dengan berbagai macam observasi di awal, sehingga memberikan layanan pada A, kemudian si B dan seterusnya itu memungkinkan variatif, layanan belajar, layanan lain-lainnya. Oh si Andi ini orang tuanya sebagai petani, oh si B orang tuanya sebagai pengusaha, si C tidak ada orang tuanya, tinggal sama neneknya, merantau. Kita kan harus paham betul, sehingga layanan kita betul-betul sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Dan yang kedua, kalau kita sudah paham, kita bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak.
ini potensinya begini, kita gali, kita berdayakan semua sesuai dengan potensi masing-masing. Jadi harus paham betul karakteristiknya, baru kita bisa mengoptimalkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan lingkungan kita di sekolah. Nah, kalau sudah lingkungannya bagus, lingkungannya aman dan nyaman, maka siswa kita, gurunya, semua warga belajar di sekolah itu, semua warga sekolah bisa memberikan layanan yang maksimal. Gitu. Oh, berarti dalam caranya kita menghadapi siswa yang setiap siswa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda dalam satu siswanya. Dalam artian saya anggapnya seperti ini, Pak. Masuki dulu dunia mereka lalu keluar dari dunia saya. Itu ada apa namanya, orang tokoh mengatakan, William Butterworth, dulu itu selain apa namanya mengajar, selain mengajar itu adalah mendidik, membimbing, memberi motivasi, bahkan kata saya barusan menjadi kedua orang tua kedua. Bagaimana menjadi orang tua? Itu memberikan ayat seperti saya ke anak saya. Guru yang baik atau guru, apa istilahnya, kalau guru itu yang biasa-biasa saja, guru yang biasa saja memberitahu, oh ini. Kalau guru yang memberitahu itu guru-guru biasa. Guru yang baik lebih menjelaskan, oh ini begini, guru yang baik. Tapi ada satu hal yang paling baik, guru yang hebat itu adalah guru yang bisa menginspirasi. Itu guru yang hebat adalah guru yang menginspirasi anak didik. Itu. Terus yang selanjutnya di sini mungkin dari pandangan Bapak itu ada ciri-ciri khas yang memang apa sih sebenarnya yang menjadikan ciri khas guru yang hebat? Guru yang hebat, yaitu tadi guru yang hebat itu adalah guru yang bisa menginspirasi anak didiknya. Ya tentunya bisa kita lihat yang pertama, empatinya tinggi, punya rasa memiliki, baik memiliki bangga sebagai guru, kemudian merasa dunia masuk, katanya tadi, masuk ke dunia mereka. Artinya bawa dunia mereka, jangan bawa dunia mereka ke dunia kita, tapi bawa kita masuk ke dunia mereka sehingga kita bisa mengikuti seperti apa. Kemudian yang kedua itu menguasai hati mereka. Setelah kita masuk ke dunia mereka, memahami karakteristiknya tadi, mengajar dengan hati. Mengajar dengan hati itu ya sepenuhnya membimbing, memahami secara psikologis kepribadiannya, memberikan layanan sepenuh hati, tidak hanya, artinya tidak hanya transfer, tidak hanya mengajar, tapi mendidik, membimbing, memberikan arahan, motivasi, bahkan tadi menjadi orang tua kedua. Itu yang kedua. Ini menguasai atau mengajar dengan hati. Dan yang ketiga tentunya paling tidak memaksimalkan kompetensi. Dia mempunyai kompetensi yang profesional. Orang guru yang hebat, yang baik tentunya berkompeten. Ada namanya guru profesional. Guru profesional itu dicirikan dari beberapa aspek, misalnya aspek profesional. Bagaimana guru itu menguasai materi,
materi-materi yang akan disampaikan. Jadi kalau guru SD yang memahami materi-materi tentang SD sesuai dengan kurikulum semua, misalnya guru kelas, guru mata pelajaran. Kemudian yang kedua, kompeten secara pedagogik, bagaimana mengajarnya, keterampilan mengajarnya di kelas, metodologinya mengajar, penggunaan metode, penggunaan pendekatannya, medianya itu secara pedagogis. Kemudian yang terpenting juga yang ketiga, kompetensi kepribadian, dan yang keempat kompetensi sosial emosional. Jadi bagaimana seorang guru yang hebat itu secara pribadi, misalnya gurunya harus jujur, harus kepribadiannya baik. Kemudian secara sosial, interaksi dengan sosialnya, dengan pimpinannya, dengan siswanya lagi, kemudian dengan teman sejawat, sosialnya bagaimana, harus baik-baik. Sehingga ketika empat kompetensi itu, kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial itu bagus, maka guru itu kompeten, guru itu hebat. Untuk selanjutnya di sini yaitu mungkin dari Bapak apa sih harapan untuk sekolah ini ke depan? Nah, tentunya sekolah itu berharap saya pribadi sebagai pendidik bersama teman-teman guru, bersama warga sekolah itu berharap sekolah itu melakukan perubahan-perubahan menuju kemajuan yang terbaik. Baik, harapannya mesti harus yang terbaik. Artinya dari sisi internal sekolah memberikan layanan. Kami kan adalah pelayan, memberikan layanan kepada para siswa, para warga sekolah lainnya yang terbaik, baik secara administratif ataupun edukatif. Tentunya punya visi dan misi yang jelas. Oleh kami menjadikan sekolah sebagai pusat pendidikan untuk mencetak siswa yang unggul. Itu harapan saya bisa menyiapkan generasi yang unggul, kemudian berakhlakul karimah, tentunya ilmunya tinggi, adabnya tinggi, kemudian berwawasan global, tentunya bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Itu visi-misi kami. Jadi menyiapkan siswa-siswa kami menjadi siswa yang unggul, berprestasi, kemudian berakhlakul karimah, berwawasan global, menyesuaikan dengan lingkungan berdasarkan iman dan ketakwaan kita. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini tentang guru hebat, menginspirasi dan solusi untuk masa depan. Akan tetapi sebelum saya menutup, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yakni Bapak Mohed, dan yang kedua kalinya terima kasih kepada yang sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat, jadi guru bukan cuma soal mengajar, tapi juga soal belajar memahami, mendampingi, dan menginspirasi. Tetap semangat dan jangan takut mencoba hal baru dalam dunia pendidikan. Salam satu nyali, salam satu jiwa. Jadilah guru yang mampu memberikan inspirasi dan solusi prestasi untuk masa depan. Ingat, guru hebat adalah sosok yang mencetak generasi unggul bukan hanya dengan buku, tapi dengan keteladanan. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.